Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Apakah beliau sudah ada? Menurut saya sudah ada. Pemimpin-pemimpin Syiah Iran di depan mereka di media seperti bermusuhan dengan Amerika, dengan Israel. Di belakang itu mereka salaman ya Bunda. Saya tidak berkata begini tanpa fakta ya Bunda. Karena Iran agamanya apa? Syiah. Syiah ciptaan Yahudi. Siapa? Ini hadisnya sahih ya Bunda. Hadisnya sahih. Ya, akan datang satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Dan ini ternyata dibenarkan oleh kemungkinan jika terjadi perang dunia ketiga, kira-kira Indonesia masih ada apa tidak? Tiga, cetakan Darul Kutubil Islamiyah Beirut. Di sana saya temukan sebuah hadis dalam Kitabul Malahim, ya, bab kitab peperangan, disebutkan innakum satuslihuna birrum sulhan aminan. Sungguh kalian akan menegakkan perjanjian damai bersama Romawi dengan perjanjian yang sempurna. Fatuqatiluna antum wahum aduwwan min waraikum. Lalu kalian akan memerangi bersama Rom, memerangi musuh di belakang kalian. Fatunsaruna, lalu kalian akan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Watugnamuna, dan kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya. Watuslamu, dan kalian akan pulang dengan selamat. Jadi ketika nanti umat Islam bergabung dengan Eropa, Romawi, Rasulullah menyebutnya Rom atau Banu Asfar. Banu Asfar ini artinya yang berkulit pirang, berkulit bule. Itu Eropa kan, termasuk Rusia ya. Betul Bapak Ibu, termasuk Rusia. Nah kemudian, falamma wasaltum di marjin dzitulul, tatkala kalian sampai di sebuah lembah yang penuh dengan sabana rumput, padang rumput yang luas, qama rajulun min ahli Nasraniyah, berdiri seorang laki-laki dari orang ahli Nasrani Romawi tadi, sambil ya, wa huwa yarfa'u saliba, dan dia membawa salib. Lalu dia mengangkat salibnya dan berkata, faqala rajul ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Salib menang, salib menang, salib menang. Orang-orang Islam yang ikut berperang marah. Loh, bukan hanya kamu yang menang, kami juga umat Islam menang, katanya. Marah umat Islam disebut salib yang menang. Kami yang menang, Allahu Akbar, kayak gitu. Ya. Fayadukku, ya. Seorang laki-laki, faqama rajulun minal muslimin, maka berdirilah seorang laki dari umat Islam. Wa yaghdabu, dan dia marah kepada laki-laki Nasrani tadi. Wa yadukuhu, dan didorong tuh laki-laki Nasrani yang bawa salib jatuh ke jurang, dia mati, salibnya pun dihancurkan. Maka terjadilah kontak senjata saat itu. Maka Rum pun berkhianat. Fataghadiru Rum, maka Rum berkhianat, berpisah mereka, keluar dari pasukan umat Islam. Ya, lalu berperanglah kalian. Fatahdusul malhamatul kubra, maka terjadilah malhamah kubra. Apa itu malhamah kubra? Perang. Malhamah itu artinya tempat daging. Artinya peperangan ini akan menyisakan bangkai manusia kubra dalam jumlah besar. Artinya perang saat itu tidak menggunakan teknologi, karena teknologi sudah hilang dari muka bumi. Jika teknologi sudah hilang dari muka bumi, berarti Konstantinia, Turki, kata Rasulullah, akan kembali dikuasai kaum muslimin. Karena nanti Romawi ketika dia memisahkan diri dari umat Islam, fatashrikuna tahta samanina rayah. Ya, mereka berkumpul di bawah 80 bendera Romawi. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa banyak Romawi? Pasukan Romawi berapa banyak? 80 kali 12.000. Berapa Bunda? Ini Bunda pintar matematikanya nih. Betul ya Bunda ya? Bunda tuh pintar ngitung. Saya kalau kami para pria kan cuma terima kasih gitu ya. Terima dari kantor kasih ke istri gitu ya. Terima kasih gitu Bunda. Nah, kurang satu lembar aja Bunda tahu. Satu lembar lagi mana nih? Jamaah. Woi jamaah. Jadi 80.000 dikali 12.000 berapa Bunda?
960.000, hampir 1 juta orang. Nah, mereka akan turun di Turki. Turki akan dikuasai oleh mereka. Sekarang Erdogan, saya dalam media ini, benar apa tidak? Erdogan mengatakan meminta agar Uni Eropa menerima Turki sebagai anggotanya. Apakah ini siasat politik Erdogan? Karena bagaimanapun juga Erdogan, Turki ini termasuk negara NATO kan? Satu-satunya negara NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Cuma Turki yang pro kepada Palestina. Berani berkata tidak kepada Shimon Peres, berhasil mempermalukan Shimon Peres di dalam perjanjian internasional, termasuk juga Presiden Prancis dipermalukan, mau salam dikasih pinggang, dikasih pantat saja. Jamaah, lanjut. Maka kemudian umat Islam saat itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya. Wa qad uqimatis shalah, dan sudah salat sudah dikumandangkan, azan sudah dikumandangkan, azan subuh. Bahkan qomat sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Apakah beliau sudah ada? Menurut saya sudah ada. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan di musim haji beliau dibaiat kemungkinan. Ya. Fayamkusu fil ardi sab'atan atau samanina, yakni hajjajan. Beliau akan merasakan 7 sampai 8 kali musim haji. Artinya dimulai dari musim haji beliau dibaiat. Ya. Mengingat Rasulullah mengatakan beliau akan dibaiat ketika umat manusia terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa inna min asyrati huruji idza muni'a an-nasu ayyahujal baita aw ya'tamira ilaiha. Apabila umat manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu isyarat Imam Mahdi telah dekat kemunculannya. Sudah terhalang belum sekarang? Allahu akbar. Kemudian diikuti dengan wafatnya, dengan buruknya, semakin memburuknya geopolitik Saudi Arabia dan matinya seorang raja penguasa Mekah Madinah. Maka berperanglah 3 putra mahkotanya. Yaktatilu sadasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian, di sisi perbendaharaan Ka'bah kalian. Jadi ketika Eropa polemik berperang, ya, apakah ini akan meluas menjadi perang Eropa, perang dunia ketiga, maka Arab itu akan mengalami gejolak politik yang luar biasa. Mengingat sekarang sudah banyak pihak-pihak yang menentang kebijakan MBS yang terlalu sekuler liberal. Ya bunda, betul ya? Seperti apa liberal dan sekulernya Saudi Arabia? Saya menyaksikan sendiri Pak ya bunda, ketika kami membawa jamaah ke sana, malu saya dan menangis saya, bunda. Ini tanggung jawab kita, saya bilang pada jamaah. Ya, Mekah Madinah sekarang jazirah Arab tercoreng oleh keburukan-keburukan kaum munafikun di tanah Arab. Maka perang pertama Imam Mahdi bukan melawan Rusia, bukan melawan Eropa, bukan melawan Iran, bukan melawan Israel. Perang pertama Imam Mahdi adalah memerangi orang-orang munafik, raja-raja munafik di jazirah Arab. Ya, di dalam Sahih Muslim, Salah Syekh An-Nawawi, saya buka hadis nomor 5161. Di sana Rasulullah SAW mengatakan, "Innakum satagzuna jaziratul Arab wa yaftahuha Allah." Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dari kemunafikan. Wa yaftahuha Allah, dan Allah akan memenangkan kalian. Jadi yang pertama perang dilakukan itu memerangi raja-raja munafik di sekitar Arab, Bapak Ibu. Karena perintah Rasulullah SAW setelah Fathul Mekah, setelah Allah menurunkan innamal musyrikina najasun fala yaqribannal masjidal haram ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan pernah mereka memasuki Masjidil Haram setelah Fathul Mekah ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab, bersihkan jazirah Arab dari orang-orang musyrik, keluarkan mereka. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya tentang ayat Mekah Madinah,
Jika ada orang-orang kafir mengendap-endap sembunyi-sembunyi masuk ke Mekah, lalu hidup menyamar sebagai orang muslim di Mekah sampai mati, beranak pinak kuburannya di sana, gali kuburannya, keluarkan tulang belulangnya. Haram mereka berada di tanah suci Jazirah Arab ini. Bukan hanya Mekah ya Bunda. Sekarang kita keluar dari Masjidil Haram, ada McD, ada Kentucky, ada dan sebagainya. Kotor lagi kita. Saya melihat orang-orang kafir keliaran di luar Masjidil Haram. Mana izzah mereka, penguasa Mekah Madinah. Maka Rasulullah katakan, "Ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab." Keluarkan mereka dari Jazirah Arab, bukan hanya Mekah dan Mina. Ini adalah tempat suci sakral tauhid bagi umat manusia. Kenapa Ka'bah di kota Mekah, ayah bunda? Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Itulah kenapa kita salat menghadap ke Ka'bah. Di dalam kitab Raisul Majalis karya Syekh Al-Tha'labi rahimahullah, beliau menukilkan sebuah diskusi. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati yusawi arsyhada." Hei Adam, aku punya satu rumah di Makkah yang aku berkahi. Lurus dia dengan arasku. Ka'bah lurus dengan aras Allah. Itulah kenapa Ka'bah di Mekah, tidak di Panam, Bapak Ibu. Panam. Ya. Karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di Mekah dan sekitarnya, maka dikarenakan tanah haram. Masjid pertama, Masjidil Haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi dan Allah sukai. Sekarang liberalisme, sekulerisme diciptakan oleh penguasa Mekah. Karena mereka tidak mungkin mengandalkan minyak, maka mereka buka pintu investasi selebar-lebarnya. Investasi negara mana? Ya negara maju. Negara maju ya Eropa. Mereka liberal, mereka sekuler, mereka kafir. Ya masuklah mereka. Maka hukum Islam pun melemah. Ada ulama dari Yanbu mengatakan pemerintah ini telah melakukan kekafiran yang nyata. Digantung tuh ulamanya. Jamaah, selamat datang di akhir zaman ya Bunda. Jamaah bisa diikuti jamaah? Bu bisa diikuti Bu? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kita tadi? Nah, kemudian summa takzunal farash wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia, Iran. Dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ketika Persia diperangi, maka yang negara-negara yang menjadi blok sekutunya Persia akan diperangi pula. Siapa? Rusia, Cina, kemudian apa lagi? Korea Utara, mana lagi? Blok-blok timur lah, conquer power. Termasuk di dalamnya adalah Israel. Ya, karena Yahudi dengan Iran itu sama saja. Jangan tertipu oleh bagaimana pernyataan pemimpin-pemimpin separatis, pemimpin-pemimpin Syiah Iran. Di depan mereka di media seperti bermusuhan dengan Amerika, dengan Israel. Di belakang itu mereka salaman ya Bunda. Termasuk Ahmadinejad pernah mengangkat jari tengahnya untuk George W. Bush itu di sidang umum PBB. Di belakang itu mereka salaman sama Israel. Saya tidak berkata begini tanpa fakta ya Bunda. Karena Iran agamanya apa? Syiah. Syiah ciptaan Yahudi. Siapa? Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib. Dia menciptakan sekte Syiah pertama di Madain yang bernama Syiah sekte Sabaiyah. Syiah bukan Islam ya Bunda. Di laptop saya simpan tentang Syiah ini. Ya, mulai dari ritual ibadah mereka, wudhu mereka, azan mereka, salat mereka, haji mereka, Quran mereka. Beda dengan Quran kita. Sampai Ayatullah apa, saya nggak bisa menyebutkan Ayatullah ya, Khomeini itu mengatakan Quran kita satu huruf pun beda dengan Qurannya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Saya bawa Quran ya Bunda. Ada seseorang meminta saya untuk berdebat, untuk mengislamkan kembali yang sudah masuk Syiah. Ustaz, tolongkan si Neng Ustaz. Ya tahun 2007 ya Bunda. Ustaz, tolong selamatkan anak saya Ustaz, si Neng. Kenapa Pak? Pokoknya Ustaz kesini, saya nggak bisa ngomong di HP. Allah, saya harus menyelamatkan si Neng. Jangan-jangan saya harus menikahinya. Saya percaya diri saja waktu itu. Kalau saya suruh menikahinya, ini istri saya yang di rumah mau diapain ini? Ternyata si Neng ini diam-diam masuk Syiah. Tolong masukkan Islam lagi anak saya Ustaz.
Tapi si Nengnya nggak mau ngomong. Akhirnya gimana? Ustadz saya nggak akan ngomong. Ustadz harus dengan Ustadz saya lagi. Ustadz nanti saja datang, saya telepon. Ustadz saya siap. Hari Jumat saya ditelepon lagi. Ya, saya datang tuh bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, Libanon. Karena saya bawa dari Libanon, karena Libanon Hasan Nasrullah, Syiah tuh pemimpinnya. Dan hadis dari Yaman, hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, Yaman ada Husain Badruddin al-Hawdi. Gara-gara revolusi mereka tuh, oposisi mereka membuat saya gagal S2 saya di Yaman. Gara-gara mereka, 6.000 mahasiswa dikembalikan ke Indonesia. Ya, kacau Bapak Ibu. Ahli sunnah disiksa, ditembak kepalanya dari belakang. Berdarah-darah di jalan-jalan. Stres para mahasiswa. Pulang ke Indonesia. 6.000 dikembalikan. Ayah Bunda Matius SWT, mohon maaf saya kesana kemari. Perang melawan Persia berarti perang melawan blok conquer power, blok timur. Akidahnya ya lawan dari kapitalis, sosialis, komunis. Nah Bapak Ibu, kemudian umat Islam akan menang. Dan perang melawan Persia ini memberikan ghanimah yang banyak sekali. Sa'idun ala man yaghzu fi yuqatiluna Bani Kilab. Beruntunglah mereka yang perang melawan Bani Kilab. Dia akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Perang yang gemilang kata Rasulullah SAW. Dan umat Islam akan menang. Setelah itu, summat taghzuna Rum wa yaftahu Allah. Setelah perang melawan Persia, barulah kita perang melawan Romawi. Ya, di situ Romawi berkhianat mencari ghanimah, karena ghanimah kan hanya untuk umat Islam. Ketika umat Islam bersama Romawi nggak kebagian ghanimah. Ghanimah yang didapatkan umat Islam tidak boleh dibagikan pada orang kafir. Itu hukum perang kan? Maka Romawi marah tuh, sehingga mereka mengatakan salim menang karena mereka tidak kebagian ghanimah yang didapatkan kaum muslimin. Sementara ghanimah hanya untuk orang Islam. Maka disitulah Romawi berkhianat dan balik menyerang kaum muslimin. Maka sumatakzuna Rum, lalu kalian perang melawan Romawi, wa yaftahu Allah, dan kalian menang melawan mereka. Disitulah Turki kembali dikuasai oleh Imam Mahdi, ya, dan umat Islam. Nah, antara perang melawan Romawi dan pembebasan Konstantinopel Turki dengan kemunculan Dajjal hanya 7 bulan saja. Itu kata Rasulullah. Berarti dekat sekali ya Bunda. Ketika perang melawan Dajjal, teknologi sudah tidak ada. Kalian akan kembali ke zaman kalian semua. Antum ila ma badatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi. Hilang teknologi saat itu. Saya butuh 2 jam untuk menjelaskan bagaimana teknologi hilang dari muka bumi ya Bunda. Butuh 2 jam untuk menjelaskan itu. Kita bahas sebuah hadis yang Rasulullah sabdakan, Sayati alaikum lailun tuluha kasarasati layalin. Akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ini hadisnya sahih ya Bunda. Hadisnya sahih. Ya, akan datang satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Dan ini ternyata dibenarkan oleh NASA. Ya, NASA pernah mengkonfirmasi lewat juru bicaranya saat itu, Dr. Dmitry Bolikov, seorang pakar sains Rusia yang menjadi salah satu awak NASA yang kebanggaan NASA, pernah mengatakan, in the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu hari nanti di akhir zaman, di masa yang akan datang, bumi akan gelap 3 kali 24 jam tanpa matahari. Dicari-cari agama mana yang menyebutkan tentang akan datangnya satu malam yang panjang. Cuma Islam yang menyebutkan itu. Hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi, Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah, bab huru-hara dan tanda-tanda kiamat, bab khuruju tatlu asyamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Nah, 3 hari matahari tidak terbit, 3 hari 3 malam terbit dari barat. Fadzalika hin, itulah hin. Fadzalika hin. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul mengatakan 2 kali, fadzalika hin, itulah hin. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak bermanfaat orang yang saat itu beriman. Karena kata Rasulullah, wa idza ra'an nas, apabila manusia melihat matahari terbit dari barat, amanu ajmaun, berimanlah mereka semua. Tapi sayang kata Rasulullah, pintu taubat sudah ditutup, maka hitam pucat wajah mereka. Quran Ali Imran ayat 104 sampai ayat 108. Manusia terbagi 2 saat matahari terbit dari barat, putih bersih dan hitam pucat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai singkat itu.
Nah, berarti teknologi antara ketika umat Islam perang melawan Romawi menang dan berhasil mengalahkan merebut kembali Konstantinopel, maka teknologi hilang. Peristiwa itu terjadi. Maka saat itulah teknologi habis, maka umat Islam kemudian berperang melawan pasukan Dajjal. Di mana umat Islam akan bertempur melawan Dajjal? Di sini ayah bunda. Disitulah umat Islam akan perang melawan Dajjal dan 70.000 pasukannya. Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil faras. Dajjal akan datang ke tengah-tengah kalian, diikuti oleh 70.000 pasukannya dari Isfahan menggunakan jubah Persia. Isfahan itu Iran. Jadi Iran sama Israel ini 11-12 ayah bunda. Ya. Siapa yang mengkadar petinggi-petinggi Syiah? Yahudi. Di mana? Di Najaf. Sekarang Qum. Dulu Najaf. Yang membantai umat Islam Suriah, Yahudi, Syiah Nusyairiyah. Karangan Muhammad bin Nusyair an-Numairi. Dia adalah seniornya Khomeini. Dia yang mensyiahkan Suriah itu. Dan mereka yang membantai umat Islam di sana sampai hari ini. Ayah bunda dirahmati Allah, nah di sini nanti umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Dan qomat sudah dikumandangkan. Dan Imam Mahdi sudah meluruskan shaf. Istawu sufufakum tarasu atadil. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan shaf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam. Di mana? Indal manaratil baida, di samping menara putih. Ini menara putihnya ini. Syarqiyah di Masqah, di Damaskus Timur. Damaskus Timur semua ini. Satu-satunya masjid yang bermenara putih ini cuma masjid ini, Masjid Umawi, dan itu ada di Aleppo, Halab. Aleppo. Itulah kenapa Aleppo dibombardir. Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun di sini. Termasuk nanti di Lut kata Rasulullah akan ada pintu di mana Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal. Fayaktulu Isa bin Maryam ad-Dajjal 'inda babil Lut. Ya, maka Allah akan memerintahkan Isa bin Maryam membunuh Dajjal di pintu Lut. Lut 13 mil dari timur Tel Aviv ayah bunda. Kalau dari Tel Aviv itu ke sebelah timur 13 km. Itu kita akan melihat pintu Lut. Tapi sekarang sudah dijaga oleh tentara angkatan udara Israel. Kenapa Israel membuat pangkalan udara di sana? Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun untuk membunuh Tuhan mereka. Jadi kalau Nabi Isa turun nanti akan ditembak sama pasukan udaranya Israel. Yakin mereka dengan hadis Rasulullah. Jamaah, masih ada waktu? Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya ingin memperlihatkan dulu. Kemungkinan jika terjadi perang dunia ketiga, kira-kira Indonesia masih ada apa tidak? Ngeri ayah bunda. Bagaimana saya menggambarkan melihat gambaran perang dunia ketiga, saya belum yakin Indonesia masih ada. Ini saya perlihatkan, perang dunia ketiga itu ada dua. Ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra. Rasulullah SAW tapi tidak pernah menyebutkan Armageddon. Yang Rasulullah sebutkan adalah perang Ahzab. Namun perang Ahzab ini sifatnya sama dengan perang Armageddon. Ini gambaran dari perang Armageddon. Ini adalah Bapak Denny Abdul Halim. Beliau mengundang saya untuk berangkat ke Balikpapan membahas tentang huru-hara akhir zaman di Masjid Istiqomah Pertamina ya. Ini kami bahas Bapak Ibu saat itu. Dan ini buatan beliau, bukan buatan saya, tapi saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi berbeda, apa yang membedakan antara perang dunia ketiga dengan perang Malhamah Kubra? Kalau perang dunia ketiga nuklir masih digunakan. Kalau perang dunia ketiga sudah Malhamatul Kubra itu sudah tidak ada teknologi. Bidunil qiz, tanpa teknologi. Di sini umat Islam hanya perang menggunakan panah, pedang, tombak. Ya, jadi tidak ada teknologi yang menghanguskan daging manusia. Makanya malhamah, daging manusia nanti berserakan seluruh dunia. Butuh 4 tahun untuk membersihkan jasad manusia. Jadi di 4 tahun pertama kemenangan Imam Mahdi itu membersihkan jasad manusia. Itu di 7 terakhir masa damai umat manusia di dunia. 4 tahun habis digunakan untuk membersihkan jasad manusia dari muka bumi. Ini biang yang bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga ayah bunda. Pernyataan dari 3 tokoh ini. Ini pernyataan George W. Bush setelah drama yang dia buat sendiri tentang kehancuran WTC yang mengkambing hitamkan 2015.
Ya, Gina Haspel, ketua CIA pertama dari kalangan wanita. Wanita pertama yang menjadi direktur CIA pernah mengatakan dalam ceramah resminya, kami Amerika memohon maaf kepada Tuan Usman dan keluarganya bahwa kami telah tergesa-gesa menyebut beliau dalang dan teroris di balik kehancuran WTC. Kami mohon maaf. Tapi sudah mohon maaf begitu, sementara dia sudah membunuh ribuan umat Islam di Afghanistan, di Irak. Saya simpan datanya bagaimana Amerika membantai itu. Itu bukan perang melawan terorisme, hanya terorisme itu alasan saja. Perangnya perang salib ya Bunda. Saya simpan datanya di sini. Betulkah perang salib? Saya tidak bicara tanpa data. Ya, saya dapat ada data dari Komisi 911 Amerika Serikat yang dibentuk oleh Kongres Amerika. Teman-teman kami seluruh dunia yang saya hubungi, mereka kirim, kami sering berbagi data ya Bunda. Dan Colin Powell pun sama, meminta maaf kepada Saddam Hussein kalau Saddam Hussein tidak bersalah dalam WTC, tidak membantu. Lah Saddam Husseinnya udah dieksekusi kok. 100 masjid sudah dihancurkan Pak di Irak. Ada sholat asar berjamaah dibantai itu, belum selesai, baru 2 rakaat. Mereka menyelesaikan 2 rakaat terakhir di surga. Ada pembantaiannya ya Bunda. Saya tidak bicara tanpa fakta. Inikah perang terorisme? Tidak ada. Yang ada adalah perang menggunakan alasan teroris. Mereka ciptakan sendiri kok. Supaya apa? Supaya dana untuk memerangi teroris turun ke saku-saku mereka. Persis seperti pandemi. Supaya turun dana anggaran dari pemerintah. Turunnya ke siapa? Ya coba lihat, ketika rakyat kesusahan karena pandemi, itu gaji para pejabat naik drastis. Baik ya Bunda yang dirahmati Allah. Berikutnya, ya, baik jemaah yang dirahmati Allah, ini beberapa fakta geopolitik yang memungkinkan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Ya, belajar dari Perang Dunia Kedua, ini adalah simulasi Perang Dunia Ketiga, berangkat dari Perang Dunia Kedua, masih antara kapitalisme melawan conquer power, dan ini pemicu dari terjadinya Perang Dunia Ketiga. Pertama, pernyataan Donald Trump yang mengklaim kalau Yerusalem ibu kota Israel. Hal ini memicu kemarahan pemimpin-pemimpin Islam termasuk pemimpin Palestina. Perhatikan, Bunda, dari 2 blok ini ada nama Indonesia. Indonesia di pihak mana? Ada nama Indonesia? Ada tidak Pak? Tidak ada, karena Indonesia jadi wasit. Nggak tahu, apakah bergabung pada salah satu negara? Saya tidak tahu ya. Apa bergabung dengan ini? Saya tidak tahu ya Bunda. Maka ketika itu negara-negara Islam menolak pernyataan Donald Trump, termasuk kita di Indonesia. Kita berkumpul di Monas sampai ribuan umat Islam, jutaan. Kalau tidak salah 7,6 juta umat Islam berkumpul di Monas menyatakan menolak pernyataan Donald Trump dan juga menyatakan Yerusalem milik umat Islam seluruh dunia, bukan hanya milik umat Islam. Ini beberapa analisis dari kemungkinan fakta Perang Dunia Ketiga. Dan ini gambaran jika perang nuklir terjadi ya Bunda, seperti apa wajah dunia. Apakah Indonesia masih ada? Nah, dapat kita bayangkan, dalam satu nas saya membaca bahwa 2/3 manusia habis ketika perang Armageddon ini, maksudnya perang Ahzab. Jadi ketika teknologi habis, teknologi hilang dari muka bumi, manusia hanya tersisa 1/3 lebih. Mereka lah yang akan bertarung tanpa teknologi ya. Nah pertanyaannya, Indonesia masih ada? Jawabannya masih ada. Kenapa Indonesia masih ada Ustaz? Baik, ayah bunda rahmat Allah. Perang Malhamatul Kubra adalah kemenangan Islam, di mana pada saat itu umat Islam akan menghadapi pasukan iblis dan dajjal. Ya, seperti apa pasukan itu? Perang itu akan terjadi, ya bunda rahmat Allah, ketika agama dunia dipegang oleh agama pasukan iblis dan dajjal. Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa gambaran perangnya? Ayah bunda, atau siapa pasukan yang akan memenangkan pertempuran itu? Siapakah pasukan-pasukan yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi? Saking pentingnya perang ini, sampai-sampai Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa perang ini akan dimenangkan oleh umat Islam. Liyuzhirahu ala dini kullih, untuk Allah menangkan Islam ini atas agama-agama yang lain. Fayakunu dinu kulluhu lillah, maka agama hanya untuk Allah saja, Islam saja.
Siapa Ustaz pasukan yang terakhir? Siapa Bapak Ibu? Baik. Apakah pasukan ini? Apakah pasukan di sini? Baik ya benar ya betul. Betulkah dari kita? Asia, yang jelas Asia. Siapa yang memimpinnya? Beberapa seminar sejak 2007 kami gelar seminar. Judul-judul kami semuanya sama. Mulai dari 2007 sampai 2014 saya terlibat ya Bunda. 2007 kita mendapatkan kehormatan dari OKI untuk menyelenggarakan konferensi internasional Freedom for Palestine, ya. And written back Al-Quds for Muslim people, post-Muslim people. Mungkin itu bahasa Inggris saya nggak begitu lancar Bapak Ibu sekalian. Merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds kepada pasukan umat Islam. Ya, tahriri Palestina wa i'adatul Al-Quds ila rihabil muslimin. 2007, 7 negara hadir saat itu. Ya, keynote speakernya sama Palestina. 2012 kami mengadakan ini langsung di Kota Bandung di momen konferensi Afrika di Gedung Savoy Homan, tempat dulu Asia Afrika. 12 negara hadir. Dan saat itu kami menangis ketika kami mendengar dari lisan guru-guru kami. Mereka menyebutkan Indonesia. Mereka menyebutkan Indonesia. Mereka menyebutkan Indonesia. Rasulullah SAW bersabda dari Sauban radhiyallahu anhu hadasu yang bercerita, anahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi zawalil ardh. Hadisnya panjang. Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Aku berikan ini bumi untukmu Muhammad. Ini tanda cintaku kepada engkau Muhammad. Fazawalil ardha, maka Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqa wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Terbentang tuh bumi, terhampar luas. Aku berikan ini untukmu Muhammad. Ini cintaku padamu. Wa atani akan zain, dan Allah memberikan kepada kedua pusaka. Rasulullah sebutkan pusaka al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulku ma zawal yamina, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Saya tidak mengatakan hadis ini merah putih karena banyak persepsi, termasuk Syekh An-Nawawi dalam kitabnya. Tapi saya tanyakan pada guru-guru saya. Ini Dr. Ali Yaqub Al-Abbasi. Kami sholat subuh di masjid ini. Ya, ayah bunda dimati Allah. Kami salat subuh di masjid ini. Ya, saya sudah tinggi begini, ternyata ada yang lebih tinggi dari saya. Pak Ustaz ini lebih tinggi dari saya. Ini guru saya lebih tinggi lagi. 2012 beliau hadir. Kami mengantarkan beliau selama berada di Bandung. Saya dampingi dan beliau meminta saya dampingi. Ya, yang dimati Allah. Lalu saya tanyakan pada beliau tentang arti merah putih. Ma ra'yukum an hadal hadis? Aku nak mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negeri kami Indonesia? Liwa'una al-ahmar wal abyad. Bendera kami merah putih saya. Ya, yang kedua, Dr. Yusuf Abu Sunainah. Kami merayakan momentum Isra Mi'raj. Kami bawa jamaah 2017. Kami ketemu dengan Syekh ini di Masjidil Aqsa ya Bunda. Salah satu ma'had di Masjidil Aqsa. Beliau adalah pembinanya. Ini adalah satu dari 4 imam Masjidil Aqsa, Dr. Yusuf Abu Sunainah. Insyaallah nanti kita ketemu Ustaz. Yang mudah-mudahan. Dan ini yang ketiga, Dr. Yusuf Abu Sunainah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina. Mereka semua saya tanya tentang gambaran mereka tentang Indonesia. Jawabannya sama dengan mimpi-mimpi para masyayikh tentang bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah menyebutkan Indonesia. Salah satunya dalam 2015 bulan Ramadan 1435. Saya dengar ayah bunda, 2016 kami berkunjung ke sana. Saat itu para penghafal Quran yang kami biayai Bapak Ibu. Ya, ini para penghafal Quran yang kita biayai. 2015, 1435 Hijriah, bulan Ramadan, 5 remaja penghafal Quran mereka mimpi. Mereka tidak satu rumah ya bunda. Mereka tinggal di rumah-rumah berbeda. Mereka berkata, Atayna Nabi Muhammad SAW fi manamina lailatul bariyah. Tadi malam Rasulullah hadir dalam mimpi kami di bulan Ramadan. Faqala lana, maka Rasulullah bersabda pada kami, ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Allahu Akbar.
wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Nangis saya mendengarnya ya Bunda. Ini kisah nyata, bukan bohong. Silakan tanyakan pada mereka yang ada di Palestina. Silakan tanyakan pada Syekh Azan, ada namanya, saya lupa lagi namanya. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Salat berjamaah akan dilakukan, tapi Rasulullah berlari. Limadha tusri ya Rasulullah? Kenapa anda tergesa-gesa berlari? Ida anta dhahib ya Rasulullah? Kenapa anda akan pergi? Sada'ana zahibun ilal Gaza, sauqatilun adu ma'ahum, sauqatilun adu ma'ahum mahal Gaza. Aku akan pergi ke Gaza, aku ingin berperang bersama mereka. Kenapa anda tergesa-gesa? Saya akan perang bersama mereka. Lalu siapa pasukan yang banyak di depan itu ya Rasulullah? Aku tidak kenal wajah-wajah mereka. Hum ummati min Indonesia. Mereka adalah umatku dari Indonesia. Itu mimpinya seorang syekh Palestina ya Bunda. Allahu Akbar. Ini ayah Bunda. Maka saya tidak mau berspekulasi sekali lagi ya Bunda. Pasukan yang ketiga, insya Allah, adalah pasukan dari bumi Indonesia. Malaysia ikut bergabung insya Allah. Malaysia, Palestina bergabung. Malaysia, Brunei, Patani, Moro akan bergabung. Dan mereka 2012 menyerahkan tampuk kepemimpinan pada kita Indonesia. Termasuk Muslim Uighur hadir waktu itu. Dari Henan, 12 petinggi Henan hadir pada gitu ke kota Bandung. Saya mengantar mereka keliling kota Bandung. Ada Ahong. Ahong itu pemimpin ulama mereka. Baik ayah Bunda, ini terakhir dari saya. Sekali lagi ayah Bunda, betulkah umat Islam Indonesia? Baik, jangankan dengan bangkitnya para mujahidin Indonesia dengan mengangkat senjata, baru kumpul 411 212 sudah menggemparkan dunia.